Pemirsa, pedangdut Saipul Jamil tiba-tiba terseret kasus dugaan pencabulan terhadap 2 orang pelajar. Dan tidak lama dilaporkan, Ipul langsung dijemput polisi di rumahnya dan diperiksa di Mapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Siapa yang tidak kenal Saipul Jamil? Wajah pedangdut bersuara serak ini kerap muncul dalam berbagai acara di televisi. Namanya kian populer ketika berhasil menyabet sejumlah penghargaan di Belantika Musik Dangdut pada tahun 2006. Album Saipul yang paling berhasil mendongkrak namanya adalah ketika berduet dengan Ira Suara dalam duet Sang Bintang. Bahkan duetnya bersama Ira Suara dalam lagu berjudul Jujur pernah memperoleh nominasi penghargaan MTV Indonesia 2006 untuk kategori musik dangdut. Kehidupan pribadi pedangdut asal kota Serang ini juga penuh warna. Ipul 2 kali menikah, namun pernikahan pertamanya dengan Dewi Persik kandas di tengah jalan sekitar tahun 2008. Sementara pada pernikahan keduanya, Ipul mengalami musibah. Istri keduanya, Virginia Anggraini, meninggal dalam kecelakaan di Tol Cipularang pada tanggal 3 September 2011. Kisah dan karir Saipul terus menghiasi dunia hiburan. Namun kini kisah Ipul tidak lagi berada di atas panggung hiburan. Kisahnya kini menghiasi ranah hukum karena Ipul diduga terlibat kasus pencabulan 2 orang pelajar. Dan di studio saya masih bersama Sekjen KPAI atau Komnas Pelindungan Anak Indonesia, Erlinda, yang tadi juga sempat bertemu dengan Kapolsek Kelapa Gading, Jakarta Utara. Kapolres ya. Oh, Kapolres Jakarta Utara dan juga Kapolsek Kelapa Gading. Tadi Kapolsek belum. Oh, masih hanya Kapolres Jakarta Utara. Tadi koordinasi hanya dengan Baik, Pak tadi Kapolres. kita melihat perbincangan reporter kami dengan Kapolsek Kelapa Gading, korbannya terindikasi lebih dari 1. Benar seperti itu ya? Untuk sementara betul seperti itu, dan ini yang kami sangat khawatirkan. Kita tahu bahwa anak remaja itu identik dengan sesuatu rasa ingin tahu, sesuatu yang memang dia kalau sudah ngefans itu udah luar biasa, tidak mementingkan keluarga, tidak mementingkan dirinya. Nah, ini yang kita message kepada masyarakat bahwa tolong jaga anak-anak ini. Dan sebenarnya pada saat remaja ini, Mas Aryo, mereka ini adalah fase pada saat golden age kedua. Nah, pada saat golden age kedua ini, saat dia masuk level remaja, ini lagi ada suasana kebatinan dia sedang bergejolak. Rasa ingin tahunya, rasa ingin seperti seseorang yang dia ngefanin, diidolakan, dan dia akan mau merubah apapun dirinya. Yang penting mirip dengan idolanya ya. Itu yang juga harus hati-hati. Tapi sekali lagi, message yang kedua adalah kenapa saya sampai bawa buku ini, bahwa bahaya dari adiksi seksual, bahaya dari pornografi itu tidak hanya merusak secara permanen otak, namun ada 5 otak yang dirusak. Baik. Sementara narkoba itu masyarakat harus tahu, yang dirusak adiksi narkoba itu hanya 3 kerusakan otak. Artinya adiksi seks ini lebih parah sangat dibandingkan narkoba seperti itu. Oleh karena itu kemarin kami meminta kepada Presiden pemberatan hukuman itu tidak kebiri, tapi kita meminta adalah hukuman seumur hidup dan hukuman mati. Baik, kalau kasus dugaan pelecehan seksual terbukti, apa hukuman yang pantas supaya menimbulkan efek jera, tidak ada lagi anak-anak yang menjadi korbannya? Ya, dengan segala hormat kita katakan adalah hukuman seumur hidup. Ya, atau mungkin jika diperkenankan ada revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, ya hukuman mati. Jika misalnya kriterianya 1, pelaku ini adalah sudah melakukan berulang kali kejahatan seksual terhadap anak, itu yang pertama. Kriteria kedua adalah pelakunya, korbannya tidak hanya 1, tapi lebih dari 1. Yang ketiga, kriteria pelaku ini melakukan tindakan dengan kesadisan. Seperti itu. Yang keempat, apakah ada unsur kesadisan dalam kasus dugaan pencabulan Saipul Jamil ini? Tidak ya. Tidak, kita yakin tidak. Tapi di sini jelas ada iming-iming, ya. Ada iming-iming. Menjanjikan sesuatu ya. Menjanjikan sesuatu, mungkin memberikan sesuatu. Tapi kalau analisa saya secara pribadi, diduga pelaku ini melakukan satu iming-iming, yaitu mungkin diberikan hadiah. Karena kita tahu figur seorang SJ ini adalah seorang yang sering memberikan satu hadiah kepada siapapun, baik itu temannya sendiri, fans maupun orang yang dikenalnya. Jadi kalau saya sangat menduga bahwa SJ ini telah memberikan beberapa hadiah mungkin ya kepada korban, sehingga korban pun juga merasa
ya tadi. Ya, karena keterangan Kapolsek mengatakan korban ini baru pertama kali bertemu dan kenal itu tanggal 31 Januari lalu. Artinya belum terlalu lama. Mungkin tadi sudah agak sedikit ini ya, sebenarnya sudah 3 kali pertemuan sih ya. Sejak tanggal 31 Januari Iya betul, lalu, sudah 3 kali pertemuan, tapi 3 kali ini maksudnya dalam arti kata, karena ini kan ada idola ya, dan ini ada fansnya. Jadi si korban ini adalah tadi orang yang ngefans kepada SC ini, dan di salah satu stasiun TV yang ada tentang SC ini, dia suka nonton dan sudah 3 kali menonton itu. Artinya pertemuan itu cukup intens ya, ketika pertama kali bertemu tanggal 31, setelah itu juga mau diajak ke rumah. Yang pasti pertemuan secara langsung untuk mungkin pertemuan secara kontak memang baru sekali, tapi si yang ngefans ini, korban ini sudah pernah melihat beliau ini sudah 3 kali. Dalam arti kata dalam satu studio yang memang ada SJ ini. Dan untuk ke rumah SJ ini atau ke rumah Saipul Jamil baru pertama kali dini hari kemarin? Betul, tadi malam. Tadi malam? Tadi malam. Jadi setelah selesai acara salah satu live musik di stasiun TV, daerah pelaku di situ adalah Kelapa Gading, ya di situ, di tempat. Baik, apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua agar kasus ini tidak terjadi kepada anak-anak mereka? Karena begitu mudahnya seorang anak berinteraksi dengan orang yang sama sekali tidak ia kenal, bahkan sampai berani berkunjung ke rumahnya dan mau diajak ke rumahnya, seperti itu. Ya, tahapan utama adalah tadi bangun komunikasi yang hangat, yang manis, yang efektif dua arah, bahwa sang anak ini lingkungannya seperti apa, temannya seperti apa, dia ngefans seperti apa, dan keinginan dia itu saat itu apa sih. Ini anak remaja loh. Dan kita tahu anak usia 16 tahun adalah remaja pertengahan, ya, belum remaja matang, belum dewasa awal, masih jauh sekali. Nah, usia remaja pertengahan ini adalah seperti, kalau mau jujur itu adalah seperti percikan api ataupun seperti dia punya letupan-letupan. Rasa ingin seperti yang diidolakan tuh luar biasa. Nah, yang kedua yang harus dilakukan oleh orang tua adalah memahami apa keinginan anak. Contoh misalnya, saya ngefans sih sama Mas Aryo. Dampingi sang anak pada saat mau ketemu sama idolanya. Nggak usah perlu dilarang yang sangat berlebihan. Dan saya rasa dalam kasus Saipul Jamil ini, korban tidak didampingi oleh orang tuanya seperti itu ya? Dia bersama teman-temannya, bersama komunitasnya, dan kita tahu lah anak remaja Indonesia rata-rata kalau udah usia lebih dari 15 tahun, mana ada orang tua yang jarang bisa mendampingi. Nah, disinilah kesalahan kita. Dan yang ketiga, yang seharusnya sangat mudah dilakukan oleh orang tua adalah orang tua sudah menanamkan tentang bagaimana menjaga diri, kehormatan. Karena kita katakan adalah diri ini adalah kehormatan. Mahkota ya? 4 anggota tubuh yang memang dititipkan Tuhan, mulut, payudara, bagian alat vital depan dan belakang itu adalah sesuatu hal yang harus dijaga, sangat penting. Nah, oleh karena itu mungkin tadi tatanan keluarga-keluarga Indonesia inilah yang terkadang melupakan sesuatu hal yang tadi ya, budaya kita, moral kita, bahwa kita mungkin tidak mudah untuk mau saja orang yang baru kita kenal, kita tidur di rumah orang. Jadi pakem-pakem itu harus dikomunikasikan. Ya, itu semakin memudar nilai-nilai seperti itu ya. Iya. Dan kalau dulu kan agak tabu ketika kita pertama kali ketemu orang, berkunjung ke rumahnya, bahkan sampai mau bermalam di rumah orang tersebut. Betul. Seperti itu kan. Dan harusnya memang ada satu aturan yang tegas oleh orang tua bahwa kamu boleh melakukan A, B, C jika A, B, C. Nah, aturan itu jelas. Misalnya kalau seorang muslim, aturannya jika pada waktunya sholat, atau dia sebagai seorang pelajar, dia mengerjakan PR, dia sekolah. Nah, termasuk juga ada aturan yang non baku, informal. D, K, jika kamu berteman, usahakan kamu pulang. Jangan untuk menginap. Baik itu di rumah idolanya, baik itu di rumah temannya sekalipun, termasuk, mohon maaf, di rumah gurunya pun sekalipun, no. Dan selalu mengabari orang tua di mana posisinya dan pergi sama siapa. Jadi orang tua juga bisa memonitor. Sekali lagi kan tadi, komunikasi. Jadi ajarkan dia aturan, ajarkan dia juga tanggung jawab, ajarkan juga anak ini bahwa ada suatu konsekuensi, ada suatu resiko jika kamu melalaikan ini. Nah itu, jadi komunikasi itu yang harus dibangun. Komunikasi kata kuncinya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Dan pemirsa, iNews Petang akan segera kembali dengan kasus dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Saipul Jamil.